Oke, kemarin saya ada janji ya sama kalian itu untuk nge-share video pembelajaran untuk pertemuan keempat, kan karena pertemuan keempat kemarin slide-nya belum selesai, itu saya sudah buat pertemuan keempat. Namun yang pertemuan kelima itu terlalu besar untuk ukuran video yang saya buat. Jadi kemungkinan nanti akan saya ekstrak terlebih dahulu videonya agar bisa terkirim. Karena saya eh, ingin menaruhnya itu di Google Classroom. Nah, namun untuk kapasitasnya itu terlalu besar, jadi akan saya ekstrak. Semoga hari ini bisa saya upload video untuk pertemuan kelima. Namun nanti apabila tidak bisa, kemungkinan saya akan meminta ketua kelas untuk menemui saya. Akan saya share melalui apa ya flash disk dari ketua kelas, nanti biar ketua kelas yang eh, membagikan kepada teman-teman di kelasnya. Seperti itu ya. Terus untuk esai, kemarin saya taruh di grup. Apakah ketua kelas sudah memberitahu tentang ikut lomba esai? Udah, Bu. Nah, apakah sudah mulai berprogres? Salah satunya mencari tim. Sudah mencari tim? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mencari tim, kalian segera untuk menentukan siapa pembimbingnya. Nah, di sini pembimbingnya itu menjadi dua, saya atau Ibu Rinda, karena Pak Andika Tias itu menjadi juri, jadi tidak bisa untuk menjadi pembimbing. Jadi kalian harus menentukan dari sekarang apakah pembimbingnya saya atau Ibu Rinda. Saya persilahkan. Itu ya. Jelas informasinya? Jelas. Oke. Jelas Ibu. Ini semuanya sedang di mana ya? Apa sedang menghadiri expo? Abiu, sedang di mana Abiu? Abiu, Ya, hadir, Bu. sedang di mana kamu? Di sedang di kos, Bu. Oke, sedang di kos. Yang lain pada di mana? Di kos atau ada yang di kampus juga? Di kos, Di Bu. kos Bu. Oke, pada di kos ya. Jadi bisa konsentrasi ya dalam mendengarkan materi hari ini yang akan saya sampaikan. Eh, oke, kita mulai aja materi hari ini, yaitu mengenai struktur pasar. Di sini kita akan mempelajari tentang apa aja sih yang ada di dalam struktur pasar. Itu ada pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Akan kita bahas satu persatu pada pertemuan hari ini. Outline pada hari ini yaitu kita akan membahas apa itu struktur pasar, Recording in progress. pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligarki. Oke, dewasa ini ya, dunia usaha semakin dinamis dan berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Dalam perkembangan usaha ini ya, jelas diperlukan peran dan sosok yang dapat menjaga perkembangan usaha tersebut. Tetap pada jalurnya. Nah, siapakah sosok ini? Nah, sosok ini itulah yang kita sebut dengan hukum. Tujuannya tentu untuk kemanfaatan, keadilan, dan
ketidakpastian dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum itu sendiri sebagai pengontrol perkembangan usaha yang berfungsi mengatur aktivitas bisnis dan mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perkembangan dunia usaha jika tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas akan berpotensi banyak terjadi pelanggaran yang berdampak kepada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan aktivitas bisnis. Slide-nya terlihat kan ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Di sini tiba-tiba error ya saya sebentar. Oke, nah kita lanjut. Perkembangan usaha atau bisnis tersebut itu menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat menjadi suatu kebutuhan yang baru. Kondisi seperti ini tentunya di satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, di sisi lainnya, perkembangan variasi produk dan jasa tersebut tidak didukung dengan adanya variasi harga yang dapat dipertimbangkan oleh konsumen. Kondisi seperti inilah yang membuat konsumen menjadi korban, karena begitu merasa ketergantungan terhadap suatu produk dan tingkat konsumtif yang tinggi, membuat permintaan akan produk terus bertambah. Melihat bahwa mencari keuntungan yang sebesar-besarnya adalah tujuan pelaku usaha, maka para pelaku usaha ya ikut berlomba-lomba untuk menciptakan iklim pasar monopoli. Struktur pasar seperti ini merupakan perbandingan terbalik dari pasar persaingan sempurna. Namun, praktek bisnis yang berdampak pada monopoli telah dilarang dengan sangat jelas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Melihat kondisi pelarangan praktek monopoli dan hampir tidak mungkin terjadi struktur pasar persaingan sempurna melahirkan struktur pasar oligopoli yang menjadi titik tengah di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Hal ini bukanlah merupakan suatu problema yang baru ya, karena hampir setiap negara, bahkan negara maju menganggap ini sebagai suatu tantangan tersendiri yang harus ditanggulangi dengan hukum persaingan usaha. Dan anti monopoli apalagi dengan negara berkembang. Banyak celah-celah dalam hukum persaingan usaha dan pengaturannya yang dapat mengakibatkan hukum itu menjadi pemangsa bagi tuannya sendiri, yaitu konsumen atau rakyat. Nah, itu tadi overview ya, sudah saya singgung beberapa struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Nah, semua itu disebut dengan istilah struktur pasar. Apa itu struktur pasar? Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya atau masuknya ke dalam industri, serta peranan iklan dalam kegiatan industri. Oke, kita masuk, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Teman-teman ada yang tahu pasar persaingan sempurna itu apa?
Coba, siapa yang mau coba? Ya, siapa itu yang ngomong? Boleh? Angelia Yosepin. Hadir, Bu. Oke, coba Angelia, kamu menurutmu apa itu pasar persaingan sempurna? Kalau menurut saya, Bu, pasar persaingan sempurna itu yang konsep pasarnya itu atau konsep ekonominya itu ideal gitu. Sebentar, Misalkan jumlah penjual dan suaranya pembelinya terlalu itu kecil. Coba ulangin lagi, Angelia. Gimana Angelia? Wah, tidak hilang-hilang. terdengar, Bu. Oke, gimana Izin terdengar? Siapa tadi yang mau menanggapi? Saya Bu, Rifki Maulana Bu. Oke, Rifki Maulana. Gimana Rifki? Jadi menurut saya itu pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan juga pembeli. Yang dia itu menawarkan barang atau jasa yang ditawarkan Bu. Oke, oke, itu salah satu karakteristik ya dari pasar persaingan sempurna, yaitu banyaknya penjual dan banyaknya pembeli. Eh, Kita langsung ya. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Pasar persaingan sempurna merupakan dunia para price taker. Sebuah perusahaan yang bersaing sempurna menjual produk yang sifatnya homogen. Produk produk homogen itu berarti produk yang seragam ya. Nah, produk itu sedemikian kecil dibandingkan pasarnya sehingga tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Produk itu hanya mengikuti harga yang berlaku. Nah, salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna itu adalah eh, pasar beras. Itu salah satu contoh dari persaingan sempurna. Mari kita bahas. Nah, pasar persaingan sempurna itu ditandai oleh beberapa hal. Ada banyaknya penjual dan pembeli. Kita tahu ya, pasar beras itu banyak sekali penjual dan pembeli, dikarenakan itu merupakan salah satu kebutuhan pokoknya manusia. Ya, terus perusahaan menjual produk standar. Kita semua tahu ya, bagaimana sih standarisasinya beras ya, seperti itulah standarnya beras ya. Terus yang kedua, penjual dan pembeli bisa memperoleh informasi secara sempurna tentang harga, ketersediaan, semua sumber daya itu produk. Kita bisa cek dimanapun berapa sih sekarang harga beras ya di pasar. Terus perusahaan itu bebas bergerak dan mudah masuk keluar industri. Ya, sangat mudah. Jadi kalau misalnya ada seorang petani yang ingin menjual beras, ya mereka bisa bebas masuk karena persaingan di dalam pasar persaingan sempurna ini tidak ketat, tuh, di mana masih banyak yang membutuhkan barang tersebut ya untuk beras. Apalagi Bu, contohnya sayur-sayuran itu kan seragam, cuma perbedaannya hanya di jenis, ada sayur bayam, kangkung, dan lain-lainnya. Dan tidak mudah kan
dan sangat gampang masuk di pasar ini. Petani merangkap sebagai penjual juga banyak ya. Ada juga petani yang langsung mengantarkan produknya ke warung-warung. Tuh, itu dari pasar persaingan sempurna. Nah, kita akan eh, kita akan masuk ke karakteristik yang lebih mendetail tentang pasar persaingan sempurna. Ya, ciri-ciri ini akan mirip ya dengan karakteristik, tapi kita akan masuk langsung ke karakteristik. Yang pertama, karakteristik pasar persaingan sempurna itu adalah produknya homogen atau homogeneous produk. Terus, yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi sempurna yang bisa mengenai harga, kualitas, dan lain-lainnya itu bisa diperoleh sangat sempurna. Jadi sangat susah ya memainkan harga beras itu sebenarnya karena mereka bisa informasinya sangat sempurna dan terbuka. Selanjutnya adalah output sebuah perusahaan relatif kecil atau bisa dikatakan small relative output. Apa sih Bu yang dimaksud dengan small relative output itu? Itu adalah setiap penjual hanya menyumbang sebagian kecil dari total. Maksudnya itu penjual itu hanya menjual sebagian kecil dari yang pasar jual. Contohnya seperti ini, biar lebih gampang ya. Ilustrasinya, bayangkan kalian di pasar beras. Ada banyak sekali penjual yang menjual beras ya. Setiap penjual hanya menghasilkan atau menjual sebagian kecil dari total beras yang ada di pasar. Misalnya, jika seluruh ya kita totalkan ya, jika seluruh pasar menjual 100 ton beras. Nah, bisa jadi satu penjual mungkin hanya bisa menjual atau menyediakan 1 ton beras. Nah, jumlah beras yang dijual oleh penjual ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total beras yang tersedia di pasar. Karena itulah satu penjual tidak bisa mempengaruhi harga beras secara keseluruhan. Harga ditentukan oleh hukum mekanisme yaitu penawaran dan permintaan. Nah, terus selanjutnya yaitu harga ditentukan pasar ya. Harga tadi saya sempat singgung di small relative output itu ditentukan oleh hukum keseimbangan atau hukum penawaran dan permintaan. Seorang penjual tidak bisa menetapkan harga lebih tinggi dari pasar karena bisa saja nanti konsumen akan beralih ke penjual lain yang menawarkan harga lebih murah. Biasanya teman-teman pasti akan memilih harga yang lebih murah untuk barang yang seragam dibanding beralih ke harga yang lebih tinggi. Mungkin ada yang ke harga yang lebih tinggi karena memilih apa yang namanya servisnya. Misalnya kalau beli di supermarket itu tempatnya lebih bersih, lebih enak belanja di sana dibanding belinya di pasar tradisional seperti itu. Hanya kelebihan harganya itu hanya kelebihan harga berdasarkan servis yang teman-teman peroleh. Namun untuk di pasar harga setiap informasi beras itu sama. Nah, walaupun nanti kalian beli di Indomaret ataupun di mana-mana itu kan terlihat tuh harga per kilo 14.500 garing harga ini harga di Pulau Jawa atau di mana. Nah, itu kan tersedia tuh informasinya. Beras. Kecuali beras yang di karung-karungan di pasar itu ya. Nah, itu biasanya harga per pedagang itu nggak jauh beda harganya. Nah, semua perusahaan bebas masuk keluar pasar, jadi bebas hambatan. Jadi
seorang penjual itu bisa menjual beras kapan saja. Begitu pula ketika mereka mau berhenti jualan, ya juga gampang gitu loh. Tidak ada kendala besar seperti biaya atau regulasi yang ketat untuk masuk ke pasar persaingan sempurna. Jadi, yang harus kalian ingat, terdapat 5 karakteristik dari pasar sempurna. Yang pertama, saya panggil aja. Yang pertama, coba Victoria Valentina. Mana Victoria? Oke. Victoria, coba jelaskan apa aja sih 5 karakteristik pasar sempurna? Jelaskan dengan singkat aja ya. Dari yang ilustrasi saya jelaskan tadi. Nah, tadi yang awal Ibu bilang kan semua perusahaan memproduksi barang yang homogen ya, Bu. Ya, Nah, homogen itu maksudnya yang kayak barangnya itu sejenis gitu ya, Bu? ya seragam. Ya, Ya, bedanya seragam. diferensinya misalnya ada beras pandan wangi, beras apa itu hanya sedikit lah perbedaannya. Intinya kan beras gitu, seragam produk. Ya. Dan yang kedua itu produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi sempurna atau perfect knowledge itu maksudnya ini kayak produsen dan konsumennya tahu mengenai pengetahuan tentang harga dan kualitas barang tersebut, Bu. Oke, lanjut. Nah, terus output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar itu atau small Relatively. relativity output ini gimana tadi, Bu? Ayo gimana? Perusahaannya memproduksinya lebih kecil daripada kebutuhan pasar, Bu. Oke, betul. Nah, yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar itu perusahaannya mendapat harga yang sesuai keinginan perusahaan, Bu. Oh, Jadi bukan. kayak Harga ditentukan pasar itu menggunakan hukum mekanisme teknis, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Jadi ada titik keseimbangannya. Disitulah harganya nanti. terus lanjut yang kelima ya, Bu. Iya. Yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Maksudnya ini kayak nggak ada itu apa sih? Gimana jelasnya? Semua Jelaskan perusahaan dengan bahasanya. maksudnya itu perusahaan bebas mengekspor hasil dari perusahaan tersebut, Bu, Mengekspor kemana? Ekspor ke apa? pasar Oke, menjual, jangan yang mengekspor ya. menjual. Nanti ekspor beda maknanya jadinya. Ya, Bu. Oke. Udah ya, paham semuanya? Saya anggap paham karena Victoria bisa menjelaskan walaupun terbata-bata. Nah, kita masuk ke kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual itu homogen atau serupa. Selanjutnya, dalam pasar yang persaingan sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Mungkin kita jarang ya melihat ada promosi orang yang menjual beras. Jarang ya. Ada pernah kalian melihat promosi jual beras? Kayaknya sangat ada, mungkin sangat sedikit banget. Nah, karena apa sih yang dipromosikan dari hal-hal yang masuk dalam kebutuhan primer? Dan apalagi yang produk yang ditawarkan juga homogen. Tuh ya, itu salah satu kelebihannya. Jadi tidak keluar biaya untuk promosi. Karena pasarnya itu karena harga ditentui oleh pasar, maka kecenderungan harganya itu stabil. Terus yang selanjutnya yang keempat ya itu sama aja, maksudnya transaksi tawar menawar itu berdasarkan titik keseimbangan permintaan
harga permintaan dan penawaran. Terus penjual bebas bertindak bebas dalam transaksi. Selanjutnya adalah kemampuan efisiensi dalam produksi. Jadi pasar persaingan sempurna itu cenderung efisien karena barang yang diproduksi dalam jumlah optimal dan tidak ada sumber daya yang terbuang. Salah satu kelebihan pasar persaingan sempurna. Lalu, kekurangannya apa sih? Kekurangannya yang pertama, ya karena dia homogen, pasti sangat sedikit melakukannya inovasi di dalam pasar persaingan sempurna. Karena barang itu udah homogen, tidak ada insentif bagi penjual juga untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produk secara signifikan. Selanjutnya, pembeli juga mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa produk yang dijual karena yang dijualnya sama dan kualitasnya rata-ratanya sama. Selanjutnya adalah keuntungan yang diperoleh bagi penjual itu sangat kecil. Ya. Terus seringkali yang terjadi di pasar persaingan sempurna yaitu ketidakseimbangan dalam distribusinya. Nah, ketidakseimbangan dalam pendistribusian ini adalah salah satu kekurangan pasar sempurna. Jadi akan mengakibatkan konflik keadilan. Ya, Hana Gracia, apakah ada yang mau ditanyakan, Hana Gracia? Hana Gracia? Maaf Bu, tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke dampak pasar persaingan sempurna. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Dampak positifnya yaitu harga barang benar-benar terbentuk karena mekanisme harga, yaitu masuk ke dalam kestabilan harga. Yang kedua, dalam jangka panjang, harga yang ditawarkan di pasar ini akan menguntungkan konsumen karena harganya itu stabil dan terjangkau. Jadi kenaikannya itu cukup lama ya. Selanjutnya yaitu tidak perlu memerlukan biaya iklan. Terus ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya keuntungan yang diterima pada keuntungan normal yaitu ya sedikit. Terus konsumen akan mengalami kejenuhan dalam pembelian karena pilihan terhadap beras kan hanya sedikit dan itu saja, terbatas. Terus selanjutnya pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Karena perusahaan penyedia barang ya, atau penjual tengkulak beras ini itu harus mengikuti harga pasar. Perusahaan penyedia barang tidak mungkin menetapkan harga yang lebih tinggi dibanding harga pasar karena nanti konsumen ya konsumen akan beralih ke pedagang lain untuk membelinya karena salah satunya kendalanya yaitu harga. Oke, selanjutnya adalah pasar monopoli. Mungkin kalian udah saling dengar ya, apa itu pasar monopoli. Jadi namanya juga pasar monopoli. Udah pasti mono artinya satu ya, jadi hanya satu penjual. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita jabarkan dulu apa sih pasar monopoli. Jadi secara bahasa, pasar monopoli itu berasal dari
bahasa Yunani yaitu monos dan polein. Monos berarti sendiri, sedangkan polein berarti penjual. Jika kedua kata tersebut digabung, maka secara garis besar monopoli adalah menjual sendiri, yang berarti bahwa seorang atau suatu badan atau lembaga yang menguasai penawaran pasar. Jadi hanya ada satu penjual yang menguasai pasar, ya. Selanjutnya, monopoli itu mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga pasar. Berbeda dari persaingan sempurna tadi. Kalau di monopoli itu yang menentukan harga pasar yaitu si penjual itu sendiri. Mengingat karena monopolis adalah penjual tunggal yang menguasai pasar. Seluruh pasar yang bersangkutan dia sendirilah yang menguasai. Dengan kata lain ya, di pasar itu tidak terdapat barang yang sejenis sehingga si monopolis tidak perlu mempertimbangkan pengaruh firma lain terhadap penentu harga maupun jumlah yang diperdagangkan. Dalam pasar monopoli tidak ada pesaing bagi suatu perusahaan. Praktek dalam sistem ekonomi, orang monopolis pun dihadapkan pada persaingan dengan penjual lain. Secara tidak langsung, penting untuk membuat barang jenis lain sebagai barang substitusi produk yang akan dijual, atau sebagai barang alternatif penggantinya yang tidak sama persis. Ya. Apa sih contoh dari pasar monopoli? Yang pertama itu Pertamina. Ada PDAM, Bulog, KAI, PLN, Telkom, dan Jasa Marga. Ada yang tahu nggak sih apa sih barang substitusi dari Pertamina, khususnya yang di Jakarta biasanya tahu itu. Apa sih barang substitusi dari Pertamina? Kan ada BBM tuh. Nah, ada nggak barang substitusi BBM di Jakarta? Atau bahan pengisi selain Pertamina, biasanya di Jakarta ada apa aja? Boleh, siapa itu yang angkat tangan? Saya, Bu. Iya, Rifan. Coba Rifan. Itu selain Pertamina ada itu, Bu, Shell. Ada Shell. Terus ada apa lagi? Ada BP, Bu. Ada BP sama Vivo. Vivo. Nah, itu salah satu barang substitusi ya dari Pertamina. Namun, orang tetap kebanyakan memilih Pertamina walaupun banyak beberapa orang mengatakan itu bensin Pertamina itu kualitasnya kurang bagus. Tapi yang kita tahu Pertamina adalah penguasa pasar untuk BBM. Tuh. Kenapa orang konsumen itu ada yang pergi ke Vivo, ada yang pergi ke Shell, ada yang pergi ke BP, itu dikarenakan yang pertama mereka memberikan servis yang bagus ya, mulai dari pelayanan, walaupun harganya lebih mahal ya dari Pertamina, cuma servis terus kualitas bensin dan lain-lain itu mereka pertimbangkan. Walaupun begitu, tetap kebanyakan masyarakat Indonesia pergi ke Pertamina untuk mengisi BBM. Dan juga BBM itu menguasai se-Indonesia, sedangkan untuk produk substitusinya hanya ada di Jabodetabek. Tuh. Paham ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke ciri-ciri pasar monopoli. Nah, namanya juga mono, berarti hanya terdapat satu penjual. Sebentar, saya lanjut aja mungkin. Kita langsung ke
karakteristiknya. Mana karakteristik? Oh, tidak ada di sini karakteristik. Ciri-cirinya berarti ya, kita ke ciri-cirinya. Jadi, di pasar monopoli itu hanya terdapat satu penjual, itu kata kuncinya ya. Pasar monopoli berarti hanya terdapat satu penjual. Nah, jadi penjual ini yang menguasai pasar dan yang menentukan harga. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Selanjutnya, jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya. Barang yang ada di dalam pasar monopoli itu tidak ada yang sama. Walaupun ada nih substitusinya dari Pertamina tadi. Tapi apakah ada barang yang tidak ada yang sama ya? Salah satunya PLN, kan tidak ada produk substitusinya. Nah, terus ada hambatan atau rintangan bagi perusahaan yang baru masuk dalam pasar monopoli. Ya jelas seperti Vivo, Shell, dan BP itu masuk ke Indonesia itu sangat panjang regulasi atau hukum yang mengatur mereka untuk membuka di sini. Terus selanjutnya produsen tidak perlu melakukan promosi, jelas. Apakah kalian masang listrik di rumah harus melihat brosur-brosur yang mana nih listrik apa yang kita pakai? Kan tidak, pasti selalu menggunakan PLN karena PLN sudah menguasai. Tuh. Nah, faktor-faktor penyebab munculnya pasar monopoli yang pertama, pasar monopoli memiliki sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilihan sumber daya yang unik atau istimewa yang tidak dimiliki orang atau perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli ada dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli ke perusahaan, rata-rata ke perusahaan BUMN. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli. Kelebihannya, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi. Lagi-lagi di pasar monopoli terdapat persamaan dengan pasar persaingan sempurna, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi karena semua konsumen membutuhkan itu. Ya, ngapain juga mereka melakukan promosi, orang mereka cuma satu-satunya ya yang menguasai pasar. Terus yang kedua, pasar monopoli secara alamiah akan meningkatkan efisien dalam produksinya. Selanjutnya, sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Selanjutnya, haki seorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Selanjutnya adalah kekurangan dari pasar monopoli, yaitu tidak optimal dan produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Terus konsumen akan terus terikat dengan pasar karena tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Jadi konsumen ya hanya ikut. Kalau harganya mahal mau nggak mau ya harus menggunakan itu juga gitu ya. Kalau misalnya kayak PLN, mereka nggak mau pakai PLN, mereka akan menggunakan obor yang mana obor itu tidak bisa maksimal dalam penerangannya dan ada waktu ya sampai obor itu mati apabila nggak diisi minyak dan lain-lainnya, ada waktunya ya. Terus produsen memegang keuntungan mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhinya kebutuhannya. Nah, dampak dari pasar monopoli itu ada dampak positifnya dan dampak negatifnya.
Dampak positif yaitu memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi. Ya, betul. Monopoli juga bisa menjadi suatu meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu. Kalau ini saya tidak tahu ya, apakah pelayanan yang kalian rasakan dari pasar monopoli itu sudah begitu bagus atau tidak? Itu hanya kalian yang merasakan. Jadi saya cenderung tidak tahu ya, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen ini apakah secepat itu atau prosesnya yang lama. Terus monopoli bisa menghindari duplikasi fasilitas sarana umum ya. Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindar biaya iklan serta biaya diferensiasi. Dalam monopoli, biaya kontraktual bisa dihindarkan. Apa sih biaya kontraktual itu? Jadi biaya kontraktual itu maksudnya perusahaan tidak perlu membuat banyak kesepakatan atau kontrak dengan pihak lain untuk mengatur harga atau jumlah barang yang dijual. Ini bisa menghindarkan biaya tambahan yang biasanya muncul dari kesepakatan atau perjanjian antara perusahaan yang bersaing. Jadi biaya kontraktual itu adalah biaya yang dikenakan untuk kontrak antara pihak lain. Tapi kalau di sini di monopoli itu tidak dikenakan biaya kontraktual. Selanjutnya ada dampak negatif dari pasar monopoli, yaitu konsumen tidak punya kebebasan dalam memilih produk. Terus posisi konsumen menjadi rentan ya, karena konsumen di sini hanya manut-manut aja ya, ikut harga turun. Alhamdulillah kalau harga naik ya, Masya Allah ya. Terus monopoli juga berpotensi menghambat inovasi dan teknologi serta proses produksi. Karena tidak adanya pesaing, produsen itu jadi tidak ada motivasi yang cukup besar untuk mencari atau mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya ya inovasi di pasar monopoli itu mengalami stagnan gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke pasar oligopoli. Nah, istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Nah, beberapa penjual dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa ini dapat berarti paling sedikit itu dua ya. Oligopoli itu dua, itu paling sedikit, dan paling banyak itu 10 sampai 15 perusahaan. Itu yang harus kalian ingat di pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang untuk bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari dua perusahaan saja, maka disebut duopolis kalau terdiri dari dua. Disebutnya duopoli, duopoli ya. Nah, di dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar.
perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Apa sih contoh pasar oligopoli? Yaitu industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, dan jasa penerbangan. Mungkin teman-teman di sini lebih ke motor atau laki-laki bisa jadi ke rokok ya. Nah, itu termasuk ke dalam pasar oligopoli itu produknya. Kita lanjut ke apa sih ciri-ciri dari pasar oligopoli? Terdapat beberapa penjual di pasar. Umumnya kurang dari 10 ya. Paling banyak 15 perusahaan dan paling sedikit hanya ada 2 penjual besar di oligopoli. Terus barang yang diperjualbelikan itu relatif homogen namun terdiferensiasi. Apa sih maksudnya yang homogen namun diferensiasi itu? Misalnya kayak sabun kan ada dari Unilever, ada yang dari Kao, ada dari Wings dan lain-lainnya. Nah, apa sih yang ya kan sama-sama sabun, perbedaan ada yang aroma jeruk, aroma stroberi atau aroma susu dan lain-lainnya. Nah, mungkin bisa dibedakannya di situ. Maksudnya dari terdiferensiasi. Nah, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan ya dari produk dari masing-masing produk yang ditawarkan. Mungkin sabun yang bisa memutihkan lebih mahal dari sabun yang biasa. Nah, itu salah satunya ya. Terus setiap penjual itu bersaing ketat. Jadi oligopoli itu persaingannya sangat ketat gitu ya. Dan sistem itu harganya kaku. Hal ini karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, sehingga perilaku suatu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil. Nah, jenis-jenis pasar oligopoli itu ada 2. Ada oligopoli murni atau pure oligopoli adalah pasar di mana barang yang diperjualkan bersifat identik atau unik seperti semen, air mineral, dan seng. Itu benar-benar identik ya. Terus oligopoli terdiferensiasi, yaitu pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan ya, maksudnya dari sabun, sepeda motor, dan laptop. Sama. Kan nggak ada kan semen rasa buah-buahan atau air mineral rasa-rasa, ya air mineral ya air bening gitu. Nah, kalau sabun kan ada tuh, ada aroma ini, aroma itu, sepeda motor ada motor Mio, ada motor besar, Moge dan lain-lain. Dan laptop juga banyak seri-serinya. Nah, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli yaitu efisiensi skala besar. Itu intinya proses produksi menyebabkan efisiensi baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Selanjutnya adalah kompleksitas manajemen. Itu memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Nah, ternyata di dalam pasar oligopoli itu sangat kompleks ya, sehingga para ekonom itu mengembangkan berbagai model untuk menganalisis perilaku oligopolis. Sayangnya dari model-model yang dikembangkan ini
tidak satupun model dapat diterima secara umum ya sebagai model terbaik. Nggak ada model yang terbaik di antara 4 model ini. Jadi tergantung juga yang mana yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa model oligopoli ya yang dikembangkan oleh para ekonom, yaitu yang pertama, model permintaan yang patah. Dalam model ini, perusahaan menghadapi kurva permintaan yang patah. Jika satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikutinya. Tetapi jika perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikutinya. Jadi kalau dia menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan menaikkan harga. Kalau dia menurunkan harga, pasti perusahaan lain ikut menurunkan harga, itu ya. Dari pasar permintaan yang patah. Hal ini menyebabkan harga cenderung stabil karena tidak ada yang ingin menaikkan atau menurunkan harga terlalu banyak. Contohnya, pada pasar bahan bakar minyak BBM. Jika Pertamina menaikkan harga BBM, perusahaan lain yang substitusi seperti Shell, Vivo, dan PP itu mungkin tidak akan mengikuti karena bisa kehilangan konsumen mereka di mana harga mereka kan lebih mahal juga ya dibandingkan Pertamina. Namun jika perusahaan seperti BBM itu menurunkan harga, jadi perusahaan lain akan cenderung menurunkan harga agar tidak kalah bersaing. Itu ya intinya. Selanjutnya yaitu model Cournot. Model ini mengasumsikan bahwa 2 atau lebih perusahaan menentukan jumlah produksi mereka secara bersamaan. Dan mereka percaya bahwa perusahaan lain tidak akan mengubah jumlah produksinya. Mereka saling mempertimbangkan keputusan produksi perusahaan lain untuk menentukan hasil pasar. Contohnya, pasar air mineral. Misalnya, kalian pasti sangat dekat dengan merek ini ya. Ada 2 perusahaan besar yaitu Aqua dan Le Mineral yang saling menentukan jumlah produksi air mineral berdasarkan produksi masing-masing. Jika Aqua memproduksi lebih banyak, maka Le Mineral mungkin akan mengurangi produksinya untuk menjaga keseimbangan pasar. Itu ya. Jadi saling menjaga keseimbangan. Kalau misalnya Aqua memproduksi banyak, Le Mineral akan mengurangi produksinya. Ya sangat bagus ya, sangat bagus ya seperti itu. Jadi tidak ada produk yang terlalu over produksinya. Selanjutnya yaitu adalah model Zuckerberg. Nah, di dalam model ini ada satu perusahaan yang menjadi pemimpin pasar dan menetapkan jumlah produksi terlebih dahulu, sedangkan perusahaan lainnya sebagai pengikut atau follower yang menyesuaikan produksi mereka berdasarkan keputusan pemimpin. Ya, jadi kalau di Zuckerberg ini ada satu perusahaan yang menjadi pemimpin dan perusahaan lainnya sebagai follower. Yang gunanya untuk apa? Yang menetapkan jumlah produksi terlebih dahulu. Terus pengikutnya itu menyesuaikan produksi berdasarkan keputusan pemimpin. Contohnya, pasar smartphone. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan besar seperti Apple. Apple ini kan dianggap sebagai pemimpin pasar ya, yang menetapkan standar jumlah produksi atau fitur tertentunya, yang mana sangat sering ya menjadi referensi dari perusahaan lain seperti Oppo, Vivo, Xiaomi, apalagi Redmi. Nah, sehingga dari jumlah produksi pasar Apple ini, mereka akan menyesuaikan produksi dan strategi mereka berdasarkan keputusannya Apple. Jadi mereka melihat dulu apa keputusan Apple, terus strategi apa yang mereka gunakan. Nah, mereka juga menyesuaikan juga dengan kapasitas produksi. Karena mereka tahu nggak mungkin
produksi mereka akan melebihi Apple, di mana Apple ini adalah perusahaan besar atau pemimpinnya untuk model stakeholder. Terus ada yang namanya perusahaan dominan. Nah, di model ini ada satu perusahaan dominan yang memiliki pangsa pasar yang besar. Sementara perusahaan lainnya itu lebih kecil dan mengikuti keputusan perusahaan dominan dalam hal harga atau produksi. Contoh, pada pasar semen di Indonesia, semen Indonesia itu kan merupakan pasar dominannya. Mereka menguasai pangsa besar yang paling besar nih. Kalau untuk bangunan udahlah pasti semuanya pakai semen Indonesia. Nah, terus perusahaan-perusahaan lain seperti Holcim dan Indosemen itu mengikuti mereka seperti strategi harga ataupun produksi dari semen Indonesia. Itu dari contoh pasar model dominan. Apa sih kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli? Yang pertama, kelebihannya ya konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginan eh, keinginan karena pasarnya juga menyediakan banyak pilihan. Terus ketatnya persaingan antar produsen. Nah, jadi di sini yaitu kesadaran produsen tentang produk berkualitas dengan harga terjangkau. Kalau harganya terjangkau dan kualitasnya bagus, pasti akan mendapatkan tempat sendiri ya di hati konsumen dan banyak konsumen yang beralih kepada perusahaan ini. Terus umumnya produsen di oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga dengan sendirinya produk itu akan terus berkembang. Selanjutnya kekurangannya. Yang pertama, produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar ini ya. Sangat masuk. Misalnya akan ada perusahaan smartphone masuk ke ini ya akan masuk ke sini ya akan susah ya karena persaingannya sangat ketat di sini. Tidak hanya semata-mata harus dapat kepercayaan konsumen, tapi bagaimana sih caranya untuk eh, menguasai pangsa pasar itu ya sangat sulit. Terus lainnya sering terjadi perang harga antar produsen. Nah, sangat sering terjadi apalagi di perusahaan penerbangan. Perang harga itu sangat sering terjadi. Terus untuk masuk ke sini ya perlu modal besar karena di pasar oligopoli itu melakukan promosinya secara besar-besaran. Nah, jadi agar produknya itu bisa dilihat dan dapat tahu itu loh positioningnya dengan produk dari produsen lain. Nah, marilah kita kesimpulkan apa pertemuan hari ini. Saya akan panggil beberapa orang untuk menyimpulkan. Nyoman Oktawijaya. Nyoman Oktawijaya. Mana Nyoman? Apakah dia mendengarkan? Iya, Bu. Oke, Nyoman, coba kamu kasih penjelasan secara singkat saja. Apa perbedaan antara pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligarki? Silahkan. Mana Nyoman?
Coba Meyesi kalau tidak bisa menjawab. Meyesi, Iya, Bu. pertanyaan tetap sama. Jelaskan dengan singkat, apa sih perbedaan pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligarki yang setelah tadi saya paparkan? Oke, baik Bu, izin menjawab. Untuk pasar persaingan sempurna sendiri adalah pasar yang ditandai dengan adanya permintaan dan penawaran dengan jumlah produsen dan konsumen yang sangat banyak. Kemudian pasar sempurna juga memiliki ciri di mana barang yang dijual adalah homogen. Oke, Terus pada pasar sempurna juga penjual dan pembeli itu memperoleh informasi secara sempurna tentang harga dan oke, ketersediaan semua sumber daya dan juga produk. Kemudian perusahaan atau sumber daya itu bergerak dan juga berpindah. oh bebas bergerak. Iya, benar. Oke, Eh, terus, Tadi pasar monopoli ya, Bu. iya, Untuk pasar monopoli itu hanya terdapat satu penjual karena dia kan mono itu berarti satu. Oh, jadi dia tidak ada pesaing gitu. Kemudian juga oke, produsen pada pasar monopoli itu tidak melakukan promosi. Contohnya kayak listrik tadi yang PLN tadi. oke. Kemudian ada halangan bagi produsen lain untuk memasuki pasar monopoli ini. Kemudian ada pasar oligopoli, itu terdapat beberapa penjual, di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang berarti itu paling sedikit 2 dan paling banyak 10 sampai 10 perusahaan. Oke. Kemudian pasar oligopoli ini memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Yang berarti pada pasar oligopoli ini ada terdapat beberapa perbedaan harga antar satu konsumen dengan satu produsen dengan produsen lainnya. Masing-masing penjual itu bersaing dengan ketat dengan penjual lainnya. Bisa persaingan terutama melalui promosi besar-besaran dan juga persaingan harga. Oke, Mungkin itu saja, Bu, yang saya dapat ambil dari penjelasan Ibu sebelumnya. oke. Yang lain? Oke, saya punya pertanyaan. Dari yang saya jelaskan tadi tentang pasar monopoli, apa yang terjadi jika perusahaan monopoli menaikkan harga terlalu tinggi? Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang terjadi jika perusahaan monopoli menaikkan harga terlalu tinggi? Oke, yang menjawab Rifan. Silakan Rifan. Apa jawabannya menurutmu? Baik, Bu, izin menjawab. Yang terjadi Oke. jika itu suatu perusahaan monopoli menaikkan harga, yaitu konsumen tetap membeli, Bu. Konsumen tetap membeli. Terus? Konsumen tetap membeli karena tidak adanya perusahaan saingan gitu, Bu. Produk saingan dari perusahaan monopoli tersebut. Oke, bisa. Ada yang lain nggak pendapatnya? Hosea? Mungkin kalau pendapat saya Bu, kalau ketika pasar monopoli ini sedianya menaikkan harga, biasanya para konsumen ini bakal nyari ke si substitusi itu sendiri Bu. Seperti tadi kalau misalkan Pertamina naik, biasanya orang bakal nyari ke Shell atau ke BBM yang lainnya Bu. Oke, boleh, bisa. Ada lagi yang lain?
Oke, Rizaki Piandri. Izin menjawab, Bu. Kalau Oke. misalnya perusahaan monopoli menaikkan harganya, yaitu dari konsumen itu bakal ada yang ngedemo juga, Bu. Seperti contohnya kenaikan BBM terakhir kali itu, masyarakat pada demo. Walaupun pada demo juga tetap keputusan ada di perusahaan monopoli, Bu. Jadi mau nggak mau konsumen harus mengikuti harga dari perusahaan monopoli tersebut, Bu. Oke, siap, boleh. Jadi, kalau ada perusahaan monopoli ya menaikkan harga terlalu tinggi, jadi akan ada beberapa dampaknya. Yang pertama, konsumen ya, misalnya dia harusnya bensinnya seminggu untuk operasionalnya itu 3 liter. Nah, karena bensin itu dinaikkan, harganya ya dinaikin oleh Pertamina menjadi 1 liter dari 10.000 dinaikkan menjadi 15.000. Yang pertama, konsumen akan mengurangi. Mengurangi sama dengan turunnya permintaan, ya. Karena harga mungkin terlalu mahal, mereka ingin mencari alternatif nih untuk alternatif, salah satunya mengurangi konsumsi dan mengalihkan pengeluaran mereka ke barang lain, hingga nantinya muncullah kompetitor-kompetitor atau substitusi-substitusi, di mana perusahaan itu akan memberikan inovasi teknologi. Nah, ketika bensin itu naik, ya beberapa kasusnya seperti ini. Ketika BBM itu naik, itu banyak sekali orang yang melakukan penelitian ke sampah. Apakah sampah yang dihasilkan itu akan menjadi salah satu substitusi dalam pembakaran mesin. Jadi akankah energi yang dihasilkan itu untuk bisa jadi pengganti BBM. Nah, itu ya yang pertama itu turunnya permintaan karena konsumen akan mengurangi jumlah dalam membeli produk. Terus yang kedua itu akan munculnya potensi kompetitor substitusi lain. Maka nanti monopoli itu akan turun menjadi oligopoli, ya. Selanjutnya ya akan terjadi pemberontakan di mana-mana karena kesejahteraan yang konsumen rasakan itu menurun. Jadi kehilanganlah kesejahteraan atau dead weight loss. Di mana para konsumen itu tidak bisa lagi menikmati produk untuk membeli karena harganya terlalu tinggi. Muncullah adanya karena banyak ketidakpuasan konsumen demo di mana-mana, baru deh muncullah yang namanya tindakan pemerintah atau keluarnya regulasi. Jadi regulasi inilah yang akan atau hukum ya yang akan membatasi tentang perdagangan di monopoli, yaitu mengatur tarif dan membatasi keuntungan salah satunya, serta membatasi harga untuk melindungi konsumen. Nah, jadi intinya ketika monopoli itu menaikkan harga terlalu tinggi, keuntungan yang dihasilkan itu kan besar yang didapatkan dari perusahaan monopoli itu, tapi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjangnya ya ada penurunan permintaan, munculnya kompetitor baru, regulasi pemerintah Jakarta jadi semakin ketat, dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar tersebut. Jadi untuk itulah dalam pasar monopoli itu harus berhati-hati dalam menetapkan harga agar tidak merugikan diri sendiri dan menimbulkan reaksi negatif tadi dari pasar konsumen. Gitu. Paham ya? Gampang ya hari ini teorinya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa ya. Oke, siapa yang nanya tadi? Saya nggak tahu. Reza Melisa. Reza Melisa. Gimana Reza Melisa? Tadi kan ada Ibu sebut ya, Bu, tentang perusahaan dominan. Yang dimana perusahaan-perusahaan lain itu ngikutin si perusahaan dominan ini dalam penentuan harga dan juga
penentuan spesifikasi. Nah, untuk bisa dikatakan perusahaan dominan, aspek apa aja sih Bu yang perlu dicapai oleh suatu perusahaan gitu? Apa gimana? Saya putus-putus suaranya. Tadi kan sebut tentang perusahaan dominan ya Bu. Yang dimana perusahaan lain ini ngikutin si perusahaan dominan dalam penentuan harga dan juga penentuan spesifikasi barang. Nah, untuk bisa dikatakan perusahaan dominan, aspek apa aja sih Bu yang perlu dicapai oleh suatu perusahaan? Oke. Kita balik lagi ya. Apa sih namanya pasar dominan itu? Pasar dominan itu adalah ada suatu pasar dominan yang memiliki pangsa pasar yang besar, sementara perusahaan lain lebih kecil dan mengikuti perusahaan dominan, di mana contohnya pangsa pasar dominan itu adalah pasar semen Indonesia. Kalau kita lihat dari semen Indonesia, otomatis salah satu aspek yang perlu dicapai untuk menjadi pasar dominan yaitu skala ekonominya. Jadi mereka harus mampu beroperasi pada skala besar, ya. Itu satu aspek yang harus mereka capai. Nah, dengan dengan kemampuan mereka punya skala besar, sehingga biaya per unit untuk produksinya itu menurun seiring dengan bertambahnya volume produksi. Jadi harga yang dijual itu jadi kompetitif sehingga dapat memenangkan pasar dan menghalangi pesaing untuk masuk. Terus yang kedua, penguasaan terhadap teknologi dan inovasi itu aspek yang harus mereka capai. Jadi apa sih keunggulan yang mereka tawarkan? Nah, dari inovasi teknologi inilah perusahaan akan menghasilkan produk yang lebih baik, efisien, dan lebih murah daripada pesaingnya. Nah, jadi dalam hal biaya produksi atau diferensiasi produk, unggulannya bakal di situ. Terus penguasaan distribusi atau rantai pasok. Nah, itu mereka harus bisa mengendalikan mulai dari akses bahan baku atau memastikan produknya mencapai pasar lebih cepat dibandingkan kepada pesaingnya. Nah, apalagi ya dari contoh situ. Nah, sepertinya itu saja menurut berdasarkan yang saya baca ya. Sama kekuatan merek. Jadi kalian harus tahu mempositioning suatu produk itu. Itu aspek-aspeknya. Dan karena dia butuh promosi yang besar ya di pasar oligopoli, karena dia masuk dalam pasar bagian oligopoli, berarti strategi pemasarannya harus lebih agresif, terus iklan dan promosinya besar-besaran sehingga biaya yang diperlukan untuk promosi juga lebih besar untuk mencapai menjadi pasar dominan. Itu tadi siapa yang nanya tadi? Saya lupa. Saya Bu. Siapa tadi? Kalau kan udah dinyatakan nih Bu sebagai posisi dominan, itu tuh ada landasan hukumnya atau gimana ya Bu? Oh, kalau landasan hukumnya ya tentu semua perusahaan memiliki landasan hukum. Jadi oligopoli itu untuk pasar dominan itu dia itu dicap menjadi pasar dominan itu karena dia yang mempunyai pangsa pasar yang besar. Yang kita tahu misalnya seperti Aqua dulu kan. Aqua di mana-mana orang belinya Aqua. Terus ada nih perusahaan pesaing yang juga menjual merek air mineral yaitu Le Mineral. Nah, seperti itu akhirnya pasar itu secara tidak langsung orang-orang karena dia udah menguasai pasar juga si Le Mineral ini orang-orang yuk beli Le Mineral padahal yang dibeli taunya Grand terus Prima. Jadi bukan hanya mereknya
Le Mineral. Nah, maksudnya seperti itu. Lama-kelamaan yang ngeklaim menguasai pasar ya pasar yang mengetahui, sama seperti halnya Le Mineral. Tuh, yang awalnya kita taunya beli aqua lagi. Lama-lama mereka bisa menempatkan positioning produknya sehingga mereka dapat menguasai pasar juga. Salah satunya seperti itu ya contohnya tadi. Cuma di situ belum ada presentasi. Itu siapa tadi yang nanya ya? Saya kok kehilangan. Baik, Bu. Yang Terima nanya tadi kasih. Reza ya? Iya, Bu. Oke, seperti itu Reza. Oke, Bu. Terima kasih. Apakah ini bakal jadi judul TA-mu atau gimana ini? Lagi meneliti tentang pasar dominan. Enggak, Bu. Masih 2-3. Cuma penasaran aja tadi. Oke. Oke, jadi saya masih ada utang sama kalian ya mengenai. Oh, ada yang nanya lagi. Ada yang tunjuk tangan. Raihan Gifari. Mana Raihan? Itu tadi ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke. Kalau kan tadi dari Reza tuh dia bilang dominan domain ya, Bu ya. Nah, Dominan. kan ya dominan. Kalau dominan ini kan yang Ibu bilang tadi jangkanya tuh skala besar dalam biaya promosi. Tapi ketika biaya promosi ini tidak sesuai dengan skala besar tersebut, apakah perusahaan ini bangkrut juga, Bu? Atau ada cara lain dari strateginya? Gimana? Kok suaranya putus-putus? Gimana? Bentar, Bu. Jadi kan tadi Reza Melisa tuh ngomong yang dominan, yang pasar dominan ya, Bu. Terus Ibu pun ngomong tadi yang skala besar dalam biaya promosi. Oh, biaya bukan skala besar dari biaya promosi, skala besar dalam produksi. Oh iya. Cuma kalau emang nah berarti kalau biaya produksinya skala besar yang pasti branding dan promosinya itu harus kuat juga dong, Bu, karena kan sudah Iya. mencapai problemnya si konsumen. Nah, tapi kalau misalkan dari perusahaan ini tidak menjamin top of mind dalam konsumen, seperti apa, Bu? Apa Dalam perusahaan benak tidak konsumennya. apa? Tidak apa? Tidak sesuai target. Oh, tidak sesuai target. Ya, Oke. Jadi pertanyaannya apa? Apabila gimana kalau perusahaannya tidak sesuai target gitu? iya. Ya kalau mereka, makanya dari awal saya bilang positioning produk itu penting. Jadi apa sih yang membedakan produk kalian tuh dengan produk pesaing? Itu. Jadi kalian akan membedakan di mananya, di biaya produksinya atau ya menghasilkan produk yang berbeda, entah dari kualitasnya atau dari segi apapun, sehingga bisa bersaing kepada dengan perusahaan pesaingnya. Tuh. Makanya harus pentingnya penguasaan teknologi dan inovasi itu untuk bisa mempositioningkan produk tuh. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, tadi ketua kelas, saya minta tolong dong siapa yang bertanya, terus apa yang saya tunjuk tadi tolong dicatat, terus dikirim via WA ke saya ya. Nah, jadi kebanyakan ngomong ini saya jadi lupa sama absen. Nanti absennya saya menyusul saja ya. Setelah kelas ini saya tutup, saya share QR-nya seperti itu. Oh, ada yang mau nanya lagi. Devi. Izin bertanya, Bu, Oke, Devi Triansyah. terkait jadwal UTS itu kalau ada yang tabrakan bagaimana ya, Bu? Waduh, saya belum lihat jadwal UTS. Nanti boleh kamu chat sama saya. Kamu yang tabrakan yang apa? Kapan? Saya belum membuka. Memang sudah dibagikan jadwal UTS, tapi saya belum membuka jadwalnya. Untuk masalah itu nanti coba chat ke saya. Kamu tabrakan di yang mana? Nah, Baik, Bu. itu. Oke, untuk kelas RTIE ya, yang untuk kelas E itu minggu depan kan sama saya. Itu setelah kita membahas teori, itu kalian akan saya kasih kuis. Ya.
Dengar yang kelas E? Dengar, Bu. Kuisnya dari mana, Bu? Kuisnya dari pertemuan dari materi pertama yang saya sampaikan mungkin di pertemuan kedua sampai ke pertemuan hari ini. Nah, nanti menyusul ya untuk pertemuan 4 dan 5-nya akan saya kasih video pembelajarannya. Itu kalian pelajari. Nanti setelah materi yang ke-7 itu kalian kuis. Kuisnya nggak banyak kok. Cuma paling banyak 7 soal, tapi saya belum tahu ya mau ngasih berapa soal. Itu dikerjakan secara manual, tertulis jadinya. Ya, jangan kalian pikir pakai Google Form dan lain-lain, enggak gitu. Nah, untuk kelas A karena hari ini sebenarnya hari ini kalian tuh itu sama Pak Tias ya. Cuma karena Pak Tiasnya belum bisa, jadi saya yang menggantikan. Namun kemungkinan kalau misalnya tidak ada kendala, kalian dengan Pak Tias minggu depan. Kalau misalnya masih dengan saya, anak kelas A juga kuis minggu depan ya untuk persiapan kalian mau UTS. Begitu ya informasinya. Jadi untuk kelas A itu masih 50-50. Kalau misalnya Pak Tias yang mengajar itu akan mengikuti bagaimana kelas beliau. Tapi kalau masih dengan saya minggu depan kalian kuis. Gitu ya. Dengar anak kelas A? Mana nih anak kelas A? Nggak Dengar, ada yang jawab. dengar, Bu. Oke. Begitu ya informasinya. Jangan lupa esainya dikerjakan. Tidak mengikuti esai berarti kalian punya kecenderungan sangat sulit meraih nilai A pada PIE. Nah, saya harap tidak ada yang mengulang lagi. Kalau ada yang mengulang PIE saat ini dan untuk yang baru mengambil itu semuanya lulus di kelas PIE ya. Dengan kalian mengikuti semua tahap-tahapan dan dikerjakan semaksimal. Nah, semaksimal itu ingat ya, dengan kemampuan terbaik kalian tidak ada contek, tidak ada plagiarisme dan semuanya itu ada nilainya. Saya lebih menghargai proses kalian dibanding kalian jawabnya maksimal, tapi ketika saya tanya itu bukan dari otak kalian atau dari pemikiran kalian. Gitu ya. Segera cari pembimbing esainya dan jangan lupa deadline-nya tanggal 11 Oktober. Ya, 11 Oktober diingat tanggal 11 Oktober. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan karena udah mau Jumatan juga untuk para lelaki, saya tutup kelas ini. Rekamannya sudah direkam, Benny? Saya udah, Bu. Oke, saya tutup kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.